Halo sahabat-sahabatku, tahukah Anda bahwa membaca bukan hanya tentang melihat huruf dan kata, tetapi juga melibatkan banyak indera kita. Dalam video ini, kita akan mengenal pembelajaran membaca dengan pendekatan multisensori, sebuah metode seru yang mengajar anak belajar dengan melihat, mendengar, meraba, dan bergerak sekaligus. Yuk kita temukan bagaimana cara menyenangkan ini dapat membantu anak lebih cepat memahami huruf dan kata-kata. Apa itu pendekatan multisensori? Nah, pendekatan multisensori adalah pembelajaran membaca anak adalah metode yang melibatkan seluruh indera atau visual, auditori, kinestetik, dan taktil untuk membantu anak memahami huruf, kata, dan makna bacaan dengan lebih baik. Pendekatan ini sangat efektif, terutama untuk anak usia dini atau anak dengan kesulitan belajar. Dan ada juga tujuan pendekatan multisensori, yaitu pertama itu meningkatkan daya ingat dan pemahaman. Anak tidak hanya melihat atau mendengar kata, tetapi juga merasakan dan melakukan aktivitas terkait. Yang kedua itu memfasilitasi berbagai gaya belajar. Setiap anak memiliki gaya belajar berbeda. Pendekatan ini mengakomodasi semua gaya belajar secara terpadu. Yang ketiga itu membantu anak dengan kesulitan membaca, seperti disleksia. Anak dengan hambatan belajar membutuhkan penguatan sensor untuk memahami hubungan antara huruf dan bunyi. Yang keempat itu menciptakan pengalaman belajar yang menyenangkan dan interaktif, yaitu aktivitas multisensori yang membuat pembelajaran membaca tidak menonton, sehingga anak lebih bersemangat dan fokus. Kelima itu mengembangkan kemampuan motorik halus dan kasar, misalnya menulis huruf dengan jari di pasir atau membentuk huruf dari plastik yang melatih koordinasi dengan mata. Selain itu, prinsip dasar pendekatan multisensori yang pertama itu menggunakan lebih dari satu indera sekaligus, misalnya anak melihat huruf, mendengar, dibunyikan, merabanya, dan menuliskannya. Yang kedua itu belajar melalui pengalaman langsung. Kegiatan belajar disebut interaktif dan melibatkan aktivitas fisik. Yang ketiga itu memperkuat daya ingat. Kombinasi berbagai stimulasi sensorial membantu otak proses informasi dengan lebih baik. Yang keempat itu mengakomodasi gaya belajar yang berbeda, cocok untuk anak dengan kesulitan membaca seperti disleksia maupun anak dengan gaya belajar visual, auditori, dan kinestetik. Jenis pembelajaran membaca dengan pendekatan multisensori. Yang pertama itu pembelajaran membaca visual atau penglihatan. Contohnya itu A. Apel. Yang kedua B. Bola. C. Ceri. Nah, jenis yang kedua itu pembelajaran membaca auditori atau pendengaran. Yang ketiga itu pembelajaran membaca taktil atau sentuhan. Contohnya itu huruf ABC yang dibuat dari tanah liat. Yang keempat itu pembelajaran membaca kinestetik atau gerakan. Contohnya itu huruf yang melayang di udara atau di awan. Yang kelima itu pembelajaran membaca gabungan atau multisensoria. Ini contoh video berikut. Nah, selain prinsip, tujuan, ada juga keunggulan pendekatan multisensori. Yang pertama itu membuat pembelajaran membaca lebih menyenangkan dan tidak menonton. Yang kedua itu membantu anak yang mengalami kesulitan fokus atau gangguan membaca. Yang ketiga, meningkatkan kemampuan mengingat bunyi huruf karena adanya pengalaman langsung. Yang keempat itu memfasilitasi anak dengan gaya belajar yang berbeda. Coba buka mulutnya, a a a a a a. Lihat mana giginya, i i i i i. Coba maju mulutnya, u u u u u u. Lihat mana senyumnya, e e e e e. Bentuk bulat mulutnya, oh 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 oh.
Itulah huruf vokal A, I, U, E, O. Dan mengajak semua pihak terlibat aktif dalam perbaikan kurikulum.